Pernah nggak? Setiap awal bulan gaji masuk, tapi baru hitungan hari, uangnya sudah habis, bukan karena boros, tapi karena hutang, cicilan ini, tagihan itu, kartu kredit, pinjol, bahkan hutang ke teman. Masalahnya, hutang itu bukan cuma soal uang, dia mencuri ketenangan, fokus, bahkan masa depan kita. Di video ini, saya nggak akan kasih janji instan atau cara ajaib, tapi saya akan bagikan langkah-langkah realistis yang bisa dilakukan siapa saja untuk benar-benar keluar dari jerat hutang sekali dan untuk selamanya. Banyak orang mengira, nanti kalau gaji naik, hutang pasti lunas. Faktanya, tidak selalu begitu. Karena masalah hutang jarang dimulai dari kurangnya uang, tapi dari kebiasaan dan serangkaian keputusan kecil yang terus berulang. Coba bayangkan ini. Ketika penghasilan kita naik, seringkali gaya hidup kita juga ikut naik. Hutang yang lama belum lunas. Sudah nambah lagi hutang yang baru. Kalau kita tidak mengubah cara berpikir dan kebiasaan kita, seberapa besar pun gaji yang kita terima, rasanya hutang itu akan selalu ada, membayangi setiap langkah kita. Ini bukan soal besaran pendapatan, tapi soal pola pikir. Kita harus memutus siklus ini kalau mau benar-benar merdeka secara finansial. Langkah pertama terdengar sangat sederhana, tapi ini seringkali jadi bagian yang paling berat. Jujur pada diri sendiri. Coba ambil waktu sejenak. Siapkan kertas dan pulpen, atau buka catatan di ponselmu. Tuliskan semua hutang yang kamu punya. Jangan ada yang terlewat. Tulis jumlahnya berapa, bunganya berapa persen, kapan tanggal jatuh temponya, dan yang paling penting, ke siapa saja kita berhutang. Banyak orang gagal melunasi hutang bukan karena jumlahnya terlalu besar, tapi karena mereka tidak tahu berapa total hutang mereka sebenarnya. Mereka takut untuk melihat angka pastinya. Padahal, saat semuanya sudah tertulis dengan jelas, rasa takut yang tadinya menguasai pikiran kita, perlahan akan berubah menjadi rasa kontrol. Kita jadi tahu musuh kita, dan kita bisa mulai menyusun rencana. Nah, setelah kita tahu semua data hutang kita, ada satu kesalahan fatal yang harus kita hentikan sekarang juga. Gali lubang, tutup lubang. Ini adalah jebakan paling umum. Pinjam di pinjol A untuk bayar cicilan kartu kredit. Pakai kartu kredit B untuk bayar cicilan motor. Pakai uang teman untuk menutupi pinjol A. Akhirnya apa? Lubangnya bukan tertutup, tapi malah jadi makin dalam, dan bunganya terus menumpuk di mana-mana. Jadi, mulai hari ini, buat satu aturan penting yang tidak boleh dilanggar. Tidak ada hutang baru untuk menutupi hutang lama. Titik. Kalau rasanya sulit untuk berhenti total, coba kurangi dulu. Itu sudah sebuah kemajuan besar. Menghentikan kebiasaan ini adalah langkah krusial untuk memutus rantai setan yang menjerat keuangan kita. Sekarang, kita masuk ke bagian strategi. Ada dua metode populer yang bisa kamu pilih untuk melunasi hutang. Yang pertama adalah snowball method atau metode bola salju. Caranya, kita fokus melunasi hutang dengan nominal terkecil lebih dulu, sambil tetap membayar cicilan minimum untuk hutang-hutang lainnya. Kenapa yang terkecil? Ini bukan soal matematika, tapi soal psikologis. Setiap kali satu hutang lunas, sekecil apapun itu, kita akan merasakan sebuah kemenangan. Kemenangan kecil ini akan memberikan dorongan motivasi yang luar biasa untuk terus maju melunasi hutang berikutnya. Strategi kedua adalah avalanche method atau metode longsoran salju. Kalau yang ini, kita fokus melunasi hutang dengan bunga tertinggi lebih dulu. Secara matematika, cara ini jauh lebih efisien karena kita akan menghemat lebih banyak uang dari bunga dalam jangka panjang. Mana yang lebih baik? Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Pilihlah strategi yang paling realistis dan paling cocok dengan kepribadianmu. Apakah kamu butuh suntikan motivasi cepat dengan metode bola salju? Atau kamu lebih logis dan ingin efisiensi maksimal dengan metode longsoran salju? Yang paling penting dari keduanya adalah konsisten. Lakukan terus-menerus setiap bulan tanpa henti. Oke, langkah selanjutnya. Dan ini tidak bisa ditawar. Atur ulang gaya hidup. Ingat ya, lepas dari hutang itu bukan berarti kita harus hidup menderita. Ini lebih soal menunda kenyamanan sesaat demi ketenangan jangka panjang. Coba setiap kali mau membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri,
Ini benar-benar kebutuhan, atau ini cuma keinginan sesaat, pelarian dari stres, atau sekadar ikut-ikutan teman. Mulailah memotong pengeluaran kecil, tapi rutin yang sebenarnya tidak terlalu penting. Misalnya, langganan aplikasi yang jarang dipakai, kebiasaan jajan kopi setiap hari, atau membeli barang hanya untuk pamer di media sosial. Setiap Rp1 yang berhasil kamu selamatkan dari pengeluaran tidak penting, adalah satu langkah lebih dekat menuju kebebasan finansial. Terakhir, hemat saja kadang tidak cukup, apalagi jika hutang kita sudah menumpuk. Kita juga perlu menambah aliran uang masuk. Ini bukan berarti kamu harus langsung membangun bisnis besar atau resign dari pekerjaan utama. Mulai dari yang kecil saja, kamu bisa coba jadi freelancer sesuai keahlianmu. Misalnya menulis, desain, atau mengelola media sosial. Kamu juga bisa menjual skill yang kamu punya, seperti mengajar les privat, atau membuka jasa perbaikan kecil-kecilan, atau bahkan memulai usaha sampingan sederhana, seperti menjual makanan ringan di akhir pekan. Yang terpenting, semua penghasilan tambahan ini harus 100% difokuskan untuk mempercepat pelunasan hutang, bukan untuk menaikkan gaya hidup baru. Jangan sampai penghasilan naik, cicilan baru juga ikut naik. Ingat teman-teman, lepas dari hutang itu bukan lomba lari cepat, tapi sebuah maraton yang membutuhkan disiplin dan kesabaran. Hari ini mungkin terasa berat, mungkin kita harus banyak berkorban, tapi bayangkan, satu hari nanti, kamu bangun pagi tanpa ada rasa cemas, dikejar tagihan, tanpa ada telepon dari penagih hutang, dan kamu bisa menggunakan uangmu untuk masa depanmu, bukan untuk masa lalumu. Perasaan itu tak ternilai harganya. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa klik tombol like, bagikan ke teman, atau keluarga yang mungkin sedang berjuang dengan masalah yang sama. Dan tentu saja, subscribe channel ini, karena di sini kita akan terus belajar bersama cara mengelola uang dengan akal sehat, bukan dengan janji-janji kosong. Terima kasih sudah menonton. Karena bebas hutang adalah langkah pertama menuju hidup yang jauh lebih tenang. Sampai jumpa di video berikutnya.